Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya ya, channel Dedi Prasetyo. Nah oke teman-teman, pada video saya kali ini saya akan membahas lagi tentang keliengan. Karena mungkin ada beberapa dari teman-teman juga belum paham ya, belum paham tentang keliengan ya, bagaimana cara terbebas dari keliengan. Sebenarnya untuk keliengan ini sudah saya bagikan beberapa kali ya. Saya bagikan videonya beberapa kali, saya buatkan beberapa kali video, terus saya upload ya. Cuman mungkin untuk beberapa teman-teman ada yang belum paham juga ya. Nah, jadi buat kalian juga yang saat ini sedang keliengan, kalian bisa tonton dan simak videonya itu sampai habis supaya kalian tuh bisa paham juga ya teman-teman, supaya kalian tuh bisa terbebas juga dari keliengan. Bukan dari keliengan aja, bahkan bisa membaik juga dari gangguan asam lambung GERD yang juga disertai dengan anxiety disorder atau kecemasan berlebih. Nah oke, jadi buat teman-teman tonton videonya dengan tenang dan nyaman ya, relax aja. Saya mau terangin pelan-pelan biar teman-teman itu paham ya. Nah oke, kita lanjutin lagi ke topiknya. Sering kali saya ingatkan ya teman-teman ya, jika teman-teman itu ingin mengendalikan sebuah sensasi atau menghilangkan lah atau mengenangani sebuah sensasi, kalian itu harus tahu dulu penyebabnya ya teman-teman ya. Tapi sebelum jauh ke sana, saya akan terangkan dulu keliengannya seperti apa. Nah, jadi saya jelaskan di sini bahwa saya bukan dokter, saya bukan ahli psikiater, saya juga bukan ahli penyakit dalam ya teman-teman ya. Saya ini hanyalah orang yang dulu pernah mengalami yang namanya gangguan asam lambung GERD yang juga disertai juga dengan anxiety atau kecemasan berlebih, dan sekarang sudah membaik dan ingin membagikan pengalaman saya ya supaya teman-teman itu bisa membaik juga. Nah, jadi teman-teman tonton videonya ya, disimak dengan tenang, dengan nyaman, relax aja ya. Pokoknya relax aja. Nah, jadi keliengan yang saya rasakan ini teman-teman ya, dari mulai badan itu sempoyongan, terus kemudian kepalanya itu seperti ringan, terus goyang-goyang juga, ada pusingnya juga, muter-muter. Terus kemudian kalau lagi parah-parahnya keliengannya itu sudah kepalanya keliengan, keseimbangannya terganggu ya. Kalau saya itu jalan gitu ya, itu badan itu sempoyongan kayak mau jatuh, kepala juga jadi kayak ringan, terus kemudian ada rasa mualnya juga. Kalau pas lagi parah-parah keliengannya itu ada rasa mualnya juga, terus bahkan bisa sampai muntah juga. Itu sering juga saya alami keliengannya seperti itu. Kadang-kadang juga ketika saya mau mandi itu sering terjadi keliengan juga ketika saya sedang parah-parahnya ya teman-teman ya. Nah, jadi ketika saya mau mandi, baru mau ambil gayung, mau disiram air, itu badan udah sempoyongan keliengan dulu. Sampai dalam hati dan pikiran saya itu sampai ngomong sendiri, waduh ini kenapa-napa apa enggak ini? Ini keliengan nih. Nanti kalau misalkan saya satu seboran langsung saya jatuh gimana nih? Kalau jatuh gak ada yang nolongin gimana nih? Nah itu saya dulu seperti itu. Nah itu keliengannya seperti itu. Bahkan dari mulai saya terkena gangguan asam lambung, baru pertama kali terkenanya, sampai saya itu mulai membaik, bahkan sudah di fase membaiknya pun sensasi keliengan itu masih tetap hadir. Dan setelah saya pelajari penyebabnya, ketika saya sudah tahu penyebabnya, baru saya bisa menangani keliengan itu ya teman-temannya. Nah, jadi kalau teman-teman itu ingin menangani sebuah sensasi, jadi harus tahu dulu penyebabnya. Nah, terus penyebabnya apa? Nah, jadi penyebab keliengan yang terjadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung, termasuk saya, termasuk teman-teman juga, penyebabnya ada dua ya teman-temannya. Yang pertama, teman-teman itu kekurangan gizi atau kekurangan energi. Itu yang pertama. Yang kedua itu aliran darahnya kurang lancar ya teman-temannya. Jadi saya jelaskan lagi di sini ya teman-teman ya. Kenapa orang-orang yang terkena gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety disorder itu selalu merasakan keliengan? Karena ada dua hal penyebabnya.
Yang pertama karena kekurangan gizi atau kekurangan energi. Terus kemudian yang kedua, aliran darahnya itu kurang lancar. Nah, jadi setelah saya pelajari selama beberapa tahun sampai saya membaik, ternyata itu penyebabnya ya teman-teman ya. Kenapa untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung itu kok selalu merasakan kelayangan? Nah, jadi kalau kalian itu selalu merasakan kelayangan, berarti dua itu penyebabnya. Kalau nggak kekurangan energi atau kekurangan gizi, kalau nggak ya aliran darahnya kurang lancar. Nah, sekarang saya jelaskan lagi. Jadi bagaimana cara mengatasinya, Mas? Bagaimana caranya kita bisa tahu itu kekurangan gizi atau karena aliran darahnya kurang lancar? Taunya dari mana, Mas? Nah, jadi teman-teman ketika merasakan kelayangan, saya juga sering merasakan seperti itu ya dulu ya teman-teman ya. Setelah saya sering coba, saya meriset, saya pelajari, dan saya praktekkan ya, saya cuman dua ini penyebabnya ya teman-teman ya. Jadi yang saya lakukan adalah ketika saya kelayangan, saya itu langsung ketika kelayangan saya itu parah, saya itu langsung mengkonsumsi air gula ya teman-teman ya. Karena antara dua ini ya, antara kekurangan energi sama aliran darah kurang lancar. Jadi yang pertama saya lakukan adalah minum air gula. Minum air gula ini nggak setiap hari, nggak setiap kelayangan ya teman-temannya. Ini hanya untuk tes, hanya untuk testimoni saja untuk minum air gula ini. Jadi dulu ketika saya sedang parah-parahnya, ketika saya merasakan kelayangan, sempoyongan, nggak kuat, ya hal yang saya lakukan itu adalah saya langsung nyeduh air hangat. Terus kemudian air hangatnya itu saya kasih gula. Terus gulanya saya minum, air hangat sama air gulanya itu saya minum. Setelah beberapa menit kemudian, kalau kelayangan itu karena kekurangan energi, itu nanti akan normal lagi kelayangannya beberapa menit kemudian. Setengah jam atau 15 menit lah. Paling cepat itu 15 menit, paling lama itu setengah jam lah. Itu nanti kelayangannya akan hilang dengan sendirinya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Nah, jadi untuk air gula ini disarankan untuk tidak setiap kelayangan diminum. Nah, jadi kenapa selama ini saya selalu bilang terus jaga pola makannya, dari jenis makanannya, dari jam makannya, dari cara makannya gitu ya. Dari jam makannya jangan telat-telat, jangan sampai kekurangan gizi. Untuk yang sedang parah-parahnya, makan porsi sedikit tapi sering. Supaya apa? Supaya selain untuk melatih lambungnya, juga untuk memenuhi kebutuhan tubuhnya. Jadi tubuh orang-orang yang terkena gangguan asam lambung ini saat ini pencernaannya sedang terganggu ya. Jadi seberapa banyak pun kalian makan, karena pencernaan kalian itu penyerapannya belum sempurna, jadinya energi, gizi yang diserap dalam tubuh kalian itu nggak sempurna juga. Misalkan dalam makanan tersebut energi yang kalian dari sepiring makanan yang kalian makan itu mengandung 10 energi, misalkan ini contohnya ya teman-teman ya. Terus kalian makan, nah ada 10 energi itu yang masuk ke lambung kalian, yang seharusnya jadi energinya jadi 10%. Nah terus kemudian karena pencernaan kalian itu sekarang masih terganggu, pencernaan kalian itu saat ini masih tidak normal, jadi yang terserap itu hanya kurang lebih 5%. Nah jadi 5% nya ini udah kebuang gitu aja, ikut kotoran ya teman-teman ya. Nah setelah itu sudah 5% aja yang terserap sama tubuh kalian. Nah setelah sudah terserap sama tubuh, kalian pakai lagi buat bergerak, kalian pakai lagi buat mengedipkan mata, kalian pakai lagi buat bicara, kalian pakai lagi buat berpikir keras, berpikir cemas, berpikir takut. Dan pada akhirnya si energi yang 5% itu tadi kepake lagi ya teman-teman ya. Akhirnya tubuh itu nombok ya teman-teman ya. Nomboknya ya bingung, kalau misalkan ada cadangan energi ya kepake cadangan energinya. Kalau misalkan nggak ada cadangan energinya lagi, ya yang terjadi ya kelayangan, sempoyongan, terus kemudian oleng, akhirnya cemas lagi. Ketika tambah cemas lagi, ya tambah oleng lagi, karena menyerap energi lagi, akhirnya banyak yang menjadi tambah kurus badannya. Nah jadi seperti itu ya teman-teman ya. Itu untuk yang kekurangan energi.
Tetapi kalau misalkan kalian sudah makan, terus kalian kebutuhan gizinya sudah terpenuhi, kalian yakin bahwa kalian itu sudah makan banyak, tetapi kebutuhan gizinya kok sudah terpenuhi gitulah, ibaratnya kalian tuh sudah yakin bahwa yang kalian makan itu sudah banyak energinya, sudah banyak gizinya, sudah makannya banyak, sudah sering, jam-jam makannya sudah dijaga, tapi kok masih kelayangan, itu berarti dari peredaran darahnya yang kurang lancar ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan dari peredaran darahnya yang kurang lancar gimana Mas? Biasanya dulu saya bantu dengan cara saya itu sering minum air putih yang banyak ya, 8 gelas minimal satu hari. Air putih yang banyak itu kita bisa melancarkan peredaran darah juga. Terus kemudian kita bantu juga dengan sering berolahraga ya. Kalau misalkan belum kuat olahraga, peregangan otot dulu ya teman-teman ya, sering peregangan otot ya, pokoknya diregang-regangkan lah ototnya supaya aliran darahnya semuanya lancar. Nah jadi karena kekurangan energi dan karena aliran darahnya kurang lancar, Mas saya sudah olahraga Mas, saya sudah makan banyak Mas, saya rasa energi saya sudah cukup, tapi kok saya masih kelayangan Mas. Nah jadi ketika perut saya kembung juga Mas, banyak juga yang seperti itu, banyak juga yang di kolom komentar bilang juga sama saya, Mas perut saya kembung Mas, ketika perut saya kembung muncullah kelayangan. Nah itu ya buktinya ya teman-teman ya, perut kembung, begah, terus kalian merasakan kelayangan lagi, itu tandanya kalian itu aliran darahnya kurang lancar. Kenapa bisa begitu teman-teman? Karena gini ya teman-teman ya, ketika kalian tuh merasakan begah, itu pertanda bahwa si asam lambung produksinya sedang banyak. Produksi asam lambung banyak itu menimbulkan gas. Dan ketika menimbulkan gas, ada penekanan di situ. Dan ketika ada penekanan, si otot-otot ini tadi akan tegang juga. Dari pikirannya tegang, ditambah lagi dari otot lambungnya yang tegang. Ketika semuanya tegang, aliran darah jadi kurang lancar dan akhirnya menimbulkan kelayangan juga ya teman-teman ya. Jadi kalian harus pahami ke sana. Nah, jadi cara mengobatinya seperti itu. Kalian harus penuhi gizinya dan selalu beraktivitas di siang hari, rutin saja terjadi. Tapi Mas kadang-kadang timbul, kadang-kadang nggak ada, kadang-kadang hilang, kadang-kadang timbul lagi, muncul lagi enak-enak muncul lagi. Jadi saya jelaskan di sini memang seperti itu sensasinya ya teman-teman ya. Terus ada yang bertanya lagi, terus cara menyembuhkannya supaya kelayangannya itu nggak hadir gimana Mas? Ya caranya sembuhkan lambung kalian ya teman-teman ya. Kalau kalian itu ingin sembuh terbebas selamanya dari yang namanya kelayangan, sembuhkan dulu lambungnya. Nah jadi kalau kalian lambungnya sudah membaik, sudah sembuh, nanti mentalnya juga sudah kuat, maka kelayangannya itu pun akan hilang total, hilang plus hilang pokoknya ya teman-teman ya. Nah jadi ini saya jelasin pelan-pelan supaya teman-teman paham ya teman-teman ya. Nah jadi seperti itu cara untuk menghilangkan kelayangan. Nah jadi untuk terbebas dari kelayangan selamanya ya sembuhkan lambungnya ya teman-teman ya. Tapi kalau untuk menangani sensasi kelayangan supaya kita itu nggak tersiksa, ya dua ini tadi, penuhi gizinya sama sering beraktivitas, minum air putihnya yang banyak supaya bisa kita tangani, supaya setiap harinya itu kita tidak tersiksa dengan yang namanya kelayangan. Nah jadi ketika teman-teman sudah merasakan kelayangan nih, sudah mulai sempoyongan, langsung lakukan dua-duanya ini metodenya, penuhi gizinya, lalu kemudian bergerak, beraktivitas, sendawakan. Ketika sudah sendawa nanti pasti kelayangannya hilang gitu ya teman-teman ya. Nah lalu kalian praktekkan, jangan kalian cuman nonton video seperti ini nanti kalian nggak praktekkan. Nah jadi langsung praktekkan ya buat teman-teman yang kelayangan saat ini, yang sedang merasakan kelayangan, yang nggak betah sama yang namanya kelayangan, kalian langsung praktekkan. Kalian penuhi gizi dalam tubuh kalian dengan cara makan yang sering ya teman-teman ya. Ketika merasakan kelayangan makan nggak apa-apa, ketika merasakan kelayangan makan, terus kemudian ketika sudah makan kalian langsung minum. Ketika sudah minum
langsung beraktivitas peregangan-peregangan otot. Ketika kalian sudah sendawa, nanti akan hilang kelayangannya. Suruh dua-duanya ya teman-teman ya. Ketika teman-teman itu mengalami yang namanya kelayangan, terus kenapa saya itu suruh teman-teman itu untuk melakukan dua metode ini, karena teman-teman itu pasti bingung, ini kelayangannya karena kekurangan gizi, apa kelayangannya karena aliran darah kurang lancar. Jadi teman-teman itu nggak ada kesempatan mau mikirin, oh iya ini kelayangannya karena kekurangan gizi, apa karena aliran darahnya kurang lancar nih. Walah, keburu kalian itu kelayangannya tambah parah, mau mikir-mikir seperti itu ya, boro-boro mau mikir gitu kan. Untuk memikirkan kelayangannya aja sudah pusing ya, apalagi mau memikirkan ini penyebabnya dari mana, ini penyebabnya dari mana. Nah, di sini saya kasih saran buat teman-teman, ketika sedang merasakan kelayangan langsung lakukan metode dua ini. Yang pertama, penuhi gizinya, terus kemudian bergerak. Ketika teman-teman itu merasakan kelayangan yang sangat-sangat hebat, yang pertama, pertolongan pertamanya adalah minum air hangat dicampur dengan air gula, supaya kelayangannya itu bisa langsung mereda. Ketika kelayangannya sudah mereda, baru deh kalian berpikir jernih lagi. Ketika sudah berpikir jernih, baru deh kalian makan. Karena kalau misalkan teman-teman itu kelayangannya sangat hebat sekali sampai mau mual muntah, itu teman-teman nggak mungkin sempat lagi mau meracik nasi, ambil sayur gitu ya. Itu butuh proses lama juga untuk diserap sama tubuh juga. Jadi yang paling cepat itu adalah untuk menaikkan gula darah, menaikkan energi, itu adalah dengan cara minum air gula. Tetapi tidak untuk terus-terusan ya teman-teman ya, saya peringatkan lagi, tidak untuk terus-terusan, hanya untuk di posisi sangat penting saja. Nah, jadi itu ya teman-teman ya, kalau kalian sedang merasakan kelayangan, yang harus kalian lakukan adalah yang pertama, bukan yang pertama ya, yang kalian harus lakukan adalah metode dua ini tadi ya teman-teman ya. Penuhi gizinya dengan cara minum air gula atau makan, terus kemudian setiap harinya itu harus dipenuhi seperti itu ya teman-teman. Jadi kemudian setelah makan lakukan aktivitas ya, bergerak, olahraga, nyapu. Kalau misalkan kelayangan lagi ya istirahat dulu, gizinya dipenuhin lagi, makan lagi, bergerak lagi ya teman-teman ya. Nah seperti itu terus. Nah terus gimana mas supaya kelayangannya setiap harinya itu nggak hadir? Ya dilakukan penanganannya dulu sebelum sensasinya hadir. Jadi setiap hari kan kalian pasti merasakan kelayangan tuh. Nah besoknya kalian langsung dirubah, ini biasanya jam segini kelayangan hadir nih. Oke, sebelum kelayangannya hadir, saya cegah dulu nih, saya makan dulu nih. Ketika kalian sudah makan, kalian langsung bergerak nih. Takutnya nanti kelayangannya gara-gara aliran darahnya kurang lancar nih, saya bergerak nih. Gitu ya teman-teman ya. Nah jadi ketika kalian melakukan metodenya terus, nggak kasih kesempatan si kelayangannya hadir, sensasinya jarang hadir. Nah disitu nanti kalian akan membaik semua, bukan hanya kelayangannya, si asam lambungnya, si gangguan gas lambungnya, nanti itu akan ikut membaik juga semuanya ya teman-teman ya. Nah jadi seperti itu buat teman-teman. Sekian videonya ya teman-teman ya. Nah untuk teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Buat teman-teman juga yang mungkin baru menemukan channel ini, bisa langsung bantu klik tombol subscribe-nya dan tombol loncengnya juga, supaya ketika ada video saya yang terbaru ada notifikasinya ya teman-teman ya. Nah oke teman-teman, terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Saya doakan supaya teman-teman cepat terbebas dari yang namanya kelayangan, terutama dari gangguan asam lambung, GERD yang sudah disertai dengan anxiety disorder atau kecemasan berlebih. Nah jadi sebenarnya ini saya masih pengen ngobrol ya teman-teman ya, cuman ini waktunya sudah lama juga, takutnya teman-teman bosen. Ini di sini saya juga dalam ruangan, jadi panas juga ya teman-teman ya, sampai berkeringat-keringat. Nah jadi mohon maaf ya teman-teman ya, saya akhiri videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.